jadi penasaran deh. Kalau dari kacamata seorang HR tuh seperti apa melihat fenomena yang satu ini? Widih. Apakah betul sebenarnya seorang HR juga kesulitan untuk menemukan bibit-bibit bakat baru yang bisa ditempatkan di perusahaan gitu ya? Misalnya. Atau mungkin memang sudah terlalu banyak sampai akhirnya bingung harus milih yang mana? Nah sekarang Keren. tim kita langsung menghadirkan seorang praktisi HR, ada Bapak Audi Lumban Toruan. Selamat pagi Pak Audi. Selamat pagi guys, apa kabar? Selamat pagi. Wih, seneng banget pagi-pagi semangatnya luar biasa. Yoi. Pak Audi, coba aku mau nanya dulu. Pak Audi kalau pagi-pagi biasanya ngapain Pak Audi? Minum kopi kah? Dari bangun tidur ya, Iya. dari bangun tidur. Aktivitinya gimana nih? Ini actually I'm in the gym, saya baru selesai workout. Demi apa? Wow. Oh my God, aku Beneran? langsung kesepet. Gue udah semingguan lebih gak nge-gym. Kita harus invest buat kesehatan dong, nggak cuma hanya buat yang lain-lain. Ih, Setuju lagi. Ini Luar tapi biasa. tiap hari nih Pak Audi atau gimana nih Pak? I'll try the best, ya 3 kali seminggu. oh nice. Tapi ngomong-ngomong masalah investasi ya. Kan ya kesehatan of course jadi bentuk investasi kita di masa yang akan datang ya kan. Lifestyle juga menjadi bentuk investasi. Kalau kuliah zaman sekarang Ilmu nih, ilmu. masih jadi investasi gak sih sebenarnya Pak Audi? Ada prinsipnya masih ya, Ah. karena kuliah itu memberikan kita foundation ya. Mm-mm. Kita mau belajar apa itu kan membantu kita ke depannya dalam karir ya. Tapi timbangkan kembali bahwa di depan itu kuliah itu selanjutnya apa. Oh. Jadi kita harus juga bijak menentukan arah kemana karir kita ke depan. Kuliah boleh kok, nggak ada salahnya. Ah. Dan yang pastinya itu membangun foundation keilmuan kita, background kita. Tapi kan masalahnya fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak loh orang-orang yang udah atau ngambil S1 sebenarnya tuh mereka nggak tahu mau jadi apa karena banyak faktor ya, misalnya karena S1-nya itu majornya pilihan orang tuanya atau Ikut karena ngikutin temennya. temen atau nyari yang paling cepat lulus yang mana gitu ya. Ya, itu terjadi dan itu masalah klasik ya. Saya juga sebenarnya salah satu korban hal itu loh, Mas. Korban Jadi- sekaligus pelaku mungkin sebenarnya ya. Gue suka Kita Iya. kedua Gua suka sisi nih. jujur-jujur gini. Kita semua pelaku di Tapi- sini kayaknya Pak. Iya, rata-rata kita begitu. Kita kan dicekokin oleh orang tua, diwariskan harus begini, harus begitu. Mereka melihat dari kacamata mereka. Tapi nggak salah sebenarnya, karena waktu itu trennya berbeda ya. Ya. Gitu. Jadi sekarang kondisinya berbeda juga. Sekarang tantangannya cepat banget gitu ya. Mm-mm. Dan kondisinya nggak bisa disamakan 10-20 tahun yang lalu bahkan gitu ya. Ya. Jadi menurut saya kita harus lihat dulu. Boleh kita punya minat, boleh kita punya bakat, tapi kita sesuaikan dulu. Kita mau kemana sesuai dengan, saya nggak bilang passion itu salah ya, tapi sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya dari dulu kita suka IT, teknologi, explore dulu. Apakah ini bisa membantu kita ke depan, dan kita harus komitmen juga ya, nggak bisa hanya sekedar setahun 2 tahun kemudian gonta-ganti, nggak juga gitu ya, karena kan kita juga harus membangun kemampuan itu juga ada ada waktunya juga kan. Iya. Kemudian kita perdalam kembali bidang-bidang ke depan ini challenge-nya apa. Nah, kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu, apapun pilihan kita ke depan seharusnya aman Oke. gitu. Wow. Nah ini mungkin juga aku mungkin kalau misalnya boleh bersuara sedikit gitu ya. Buat teman-teman yang saat ini lagi menjalani kuliah S1-nya dan kemudian ngerasa kayak oh bener juga nih kata Pak Audi tadi nih. Ya udah deh gue mau nyiapin diri aja untuk ke depannya. Bagus banget. Tapi kalaupun misalnya ada yang ngerasa saat ini kayaknya major yang gue ambil salah nih, tenang. Karena kadang-kadang kalaupun kita tetap ngejalanin gitu ya di major yang sama, kadang ilmunya tuh mungkin nggak selalu kepake. Tapi pola pikirnya ya Pak Audi ya, ketika kita kuliah itu sebenarnya yang kemudian nge-build cara kita berpikir, cara kita menangani masalah, itu juga bermanfaat banget ya Pak Audi ya. Betul sekali. Betul sekali. Kuliah itu membantu kita punya konsep ya, punya framework. Jadi kita apapun yang dipelajari menurut saya tidak ada yang salah. Ya. Tapi yang kita harus pahami adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerja kita. Ya, karena kadang-kadang saya dulu ambil kuliah, jujur ya, akuntansi gitu ya. Karena dulu orang tua berharap dengan menjadi akuntan, masa depan aman gitu ya. Setuju. Ternyata saya menemukan passion saya di berbagai area, bahkan hingga saya 14 tahun ke belakang saya menemukan passion saya yang sebenarnya gitu loh. Yaitu saya suka ketemu orang, saya suka membangun kesempatan untuk membuat orang bisa lebih maju, development gitu ya. Dan akhirnya saya menemukan passion untuk yang lain gitu, untuk bahkan membangun para CEO untuk bisa bertransformasi bisnis misalnya seperti itu. Jadi it's nothing wrong.
I think everything is dynamic gitu ya, and the time is changing kan gitu loh. Iya. Jadi yang pasti adalah komitmen dan jangan suka ganti-ganti karena kita mungkin merasa bosan gitu ya. Tapi explore terus peluang yang di depan. Nah, Pak Audi ini kan ibaratnya udah ada di field-nya, Ya. udah ada di lapangannya gitu. Kalau dari banyak hal yang kita dengar katanya ada supply and demand yang nggak ketemu nih. Satu misalkan secara jumlah aja ketersediaan pekerjaan dengan jumlah lulusan-lulusan gitu. Tapi tadi kita ada diskusi juga, apa jangan-jangan sebenarnya bukan cuma perkara jumlah nih Pak Audi, tapi memang ada requirements yang juga nggak ketemu dari apa yang dibutuhkan sekarang. Yang tadi Pak Audi bilang everybody's changing lagunya Kien ya. Apapun yang sekarang udah berubah nih kayaknya udah nggak sama lagi dengan yang apa dipelajari di waktu kuliah misalnya gitu. Nah sebenarnya kayak gimana sih kalau yang di lapangan nih Pak Audi kejadiannya sampai akhirnya kok kayaknya nggak ketemu ya si S1 dengan apa yang seharusnya dia kerjain apa gimana gitu. Betul banget. Jadi kalau boleh jujur, kalau dari dunia HR maupun juga dari business owner, kadang-kadang menjadi nightmare adalah mereka recruit the wrong people. Ya, karena mereka ternyata setelah 3 bulan, 6 bulan ini bukan orang yang kita cari nih. Jadi sebenarnya mismatch itu juga terjadi. Ya, saya kalau mewakili teman-teman dari HR itu, mereka juga susah loh nyari kandidat yang fit ya. Karena sebenarnya bukan yang dicari paling pinter, paling hebat. Bukan. Yang dicari itu sebenarnya yang paling fit dengan lingkungan pekerjaannya, yang paling fit dengan budaya kantornya, budaya perusahaannya. Itu yang sebenarnya yang dicari. Jadi, kalau misalnya bicara seperti itu, kalau kita bicara dari sisi di lapangan ya, kita tuh mencari orang-orang yang sebenarnya bisa kerjasama dengan orang di kantor, mau belajar, bisa kerjasama tim gitu ya. Itu memang yang paling penting, karena kita organisasi kan nggak kerja sendiri ya, kita kerja sama-sama gitu loh. Jadi harus dicari juga soft skill-nya seperti apa gitu ya, kemudian juga bidang-bidang yang baru yang kira-kira masih menjadi peluang ke depan apa ya. Mungkin waktu kuliah kita bisa nambah kursus tadi seperti yang disampaikan ya. Dan kita juga mungkin nggak salah loh menawarkan diri, saya boleh nggak kerja magang di tempatnya, misalnya saudara kita, keluarga kita, teman kita, alumni kita. Tapi jangan langsung tujuannya mencari yang komersil ya, tapi at least untuk membangun portfolio dulu gitu kan. Nothing wrong with that gitu loh. Jadi, dan bahkan kadang-kadang itu yang membuka peluang untuk kita dapat sesuatu something bigger gitu loh. Seperti itu. Oke, tapi ini kita mundur sedikit gitu ya, karena kita lagi ngebahas tentang satu artikel yang menarik gitu. Kemarin disebutkan bahwa banyak sekali lulusan S1 yang kemudian bekerjanya di bidang informal, seperti halnya menjadi supir atau juga ART. Sebenarnya letak kesalahannya itu di mana ya? Sampai akhirnya keilmuan yang didapatkan tidak bisa diaplikasikan di dalam pekerjaannya nih, Pak Audi. Ya, jadi yang terjadi sekarang ketidakseimbangan pastinya ya gitu ya. Jadi karena mereka I'm sorry to say, mereka berpendapat bahwa dengan saya kuliah ini saya aman. Ya, jadi itu masih mindset yang dimiliki oleh banyak orang ya. Mungkin saya katakan hampir generally ngomongin seperti itu, tapi yang tidak dipikirkan adalah what's next kalau setelah saya ambil kursus ini atau kuliah ini. Itu yang perlu dipertimbangkan, dan itu yang kadang-kadang jadi biggest problemnya. Kita nggak bisa menyusun karir plan kita ke depan seperti apa. Katakanlah 3-5 tahun ke depan, actually what is my dream, what is my ambition gitu kan. Itu yang kita harusnya antisipasi gitu loh. Jadi kalau saya bilang sekarang malah zamannya lebih canggih kan. Dengan berbagai informasi kita bisa belajar hal baru di internet, kita bisa lihat opportunity baru gitu ya. Dan apalagi, coba nggak misalnya menggunakan Gen AI untuk, kira-kira dengan peluang saya dapat nyari kerja apa ya, gitu. Itu ternyata bisa loh. Jadi, bahkan kita dengan CV dan resume kita bisa langsung tanya, pekerjaan apa yang cocok buat saya, gitu ya. Kemudian bagaimana... sama dia ya. Biasa sama dia, dan itu something exciting gitu loh. Jadi, dia bisa melihat peluang yang di depan itu apa, kemudian if I wanna be like production manager, if I wanna be like an investment manager, dia bisa menyarankan loh apa yang perlu kita lakukan. Tapi itu kan secara AI gitu ya. Tapi kita juga harus work out our homework gitu ya. Kita juga bernetworking salah satunya ya yang menurut saya paling penting ya. Get to know people, get to know who you can speak with, get to know siapa yang saya bisa konsultasi. Dan yang paling penting, don't be afraid making mistake ya.
karena itu juga menjadi bagian dari proses pembelajaran menurut saya gitu ya. Jadi yang paling penting sih jangan kita terlena gitu loh, dengan hanya kita ambil kuliah ini, jurusan ini, kita aman gitu ya. Harusnya malah saya mendorong teman-teman yang dari akademisi, ajak semua praktisi, ajak semua employer itu untuk bisa berkolaborasi dengan tim akademisi. Jadi antara yang diajarkan sekarang di kampus itu sesuai, relevan dengan bidang pekerjaan maupun industri yang sekarang sedang dihadapi. Kira-kira gitu ya, Mas Sori, agak kepanjangan. Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. apa-apa Justru kita dapat banget. insight baru di sini ya. Iya, bahkan tadi Pak Audi ada mention soal mengerjakan PR-PR gitu. Kalau dari yang kejadian sekarang deh, situasi saat ini, sebenarnya kalau dari Pak Audi ngelihatnya apa sih PR-PR yang kayaknya ini justru banyak gak dikerjain nih sama kita, sehingga akhirnya terjadi ketidakseimbangan atau jadinya nggak ketemu nih, nggak match kebutuhan dengan apa yang tersedia gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat kondisi yang saat ini sangat challenging, kita nggak boleh, pertama harus punya mindset dulu ya. Jadi jangan langsung kita menyerah ya. Jadi mindset itu membuktikan bahwa kita itu never give up gitu loh. Jadi kita itu akan punya semangat untuk bisa mencari peluang yang ada di pasar pekerjaan sekarang. Ya. Kemudian dengan kondisi yang sekarang, sebenarnya yang perlu dilakukan kalau kita sebagai pelaku industri membangun conversation ya dengan lintas akademisi, dengan lintas dunia pendidikan, maupun juga sekarang kan pemerintah juga banyak mensupport ya dengan peluang-peluang adanya job exhibition, job expo seperti itu ya. Tapi memang nggak boleh dipungkiri bahwa jumlahnya memang masih sangat besar sekali, masif gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya bergantung pada apa yang dilihat di mata gitu loh. Kita harus mengembangkan network kita, circle kita, dan yang tadi saya sampaikan, as simple as apa yang bisa saya investasikan untuk waktu saya sehingga masa depan saya masih bisa lebih baik gitu ya. Jadi misalnya ikut kursus, tapi kursusnya ini membangun saya untuk punya sesuatu yang baru nggak ke depan. Nah, ini yang perlu juga dilakukan. Nah, kemudian PR selanjutnya adalah kalau misalnya kita berkaca pada ya mungkin kita sebagai pencari kerja, selain saya punya yang namanya IDP atau individual ya development plan saya, semacam karir paspor saya review gitu loh. Saya sudah belajar ini sana sini, tapi apa kemajuannya, progresnya apa? Dan mungkin juga bagus kalau misalnya kita punya karir coach atau juga mentor yang mungkin berkomunikasi dengan kita, ngajarin kita, sehingga kita juga tidak kalah bersaing lah kira-kira. Mungkin seperti itu kira-kira. Ya, dan biasanya kalau punya mentor coach gitu tuh suka terarah gitu ya, karena kita ibaratnya kayak quote unquote dapat jalan pintas tuh, diarahin sedikit supaya kita tahu, supaya kita nggak nyasar-nyasar ibaratnya. Oke, Pak Audi, ini juga aku penasaran banget nih ya, dengan adanya fenomena lulusan S1 ini banyak menjadi let's say driver atau juga ART gitu. Ini sebenarnya bentuk pergeseran juga nggak sih Pak? Karena mungkin banyak di antara lulusan S1 ini kemudian mencari pekerjaan-pekerjaan yang quote unquote misalnya lebih fleksibel gitu ya, atau juga kayak ya udah sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Maksudnya ini bukan hanya karena tidak ada lapangan pekerjaannya, tapi karena menjadi pilihannya mereka juga misalnya. Dan mungkin kalaupun memang iya, ini bisa meredefine si pekerjaan yang layak ibaratnya kayak gitu tuh Pak Audi. Seperti apa Pak Audi ngeliatnya? Well, saya selalu ingat quote yang we live by the decision that we make ya. Jadi kita harus menentukan kembali keputusan yang akan kita ambil, betul nggak? Yeah. Dan kita have a commitment with that gitu loh. Jadi terlepas dari apapun keputusannya, ya you have to go with that gitu loh. Jadi jangan sampai kita sepertinya plan, kita tidak bisa confirm dengan apa yang kita mau lakukan. Sebenarnya yang menurut saya paling perlu ditanyakan adalah is it worth it to do that gitu loh. Artinya perlu nggak kalau kita melihat kita hidup selama sejauh ini perjalanan hidup kita kan setiap orang kan beda-beda gitu ya. Itu sesuatu yang perlu diperjuangkan nggak gitu loh. Karena ujungnya kan pertanyaan itu ya. Saya baca buku mungkin The Moral Ambition itu buku baru, saya lupa pengarangnya. Itu malah sebenarnya kita harus tanya dengan diri kita, what kind of value do we want to create gitu loh. Kita mau hidup ini diingatnya sebagai apa sih gitu loh. Jadi itu mungkin juga menjadi pertimbangan kalau kita mau, apapun keputusan kita ya, apapun yang mau kita lakukan, mau Anda melakukan kerjaan full time, part time, ataupun juga sekarang kan banyak peluang-peluang yang lain ya, memberikan kesempatan-kesempatan itu
Karena kita kan hidup di zamannya namanya apa? Gig economy ya. Hmm. Do it professionally. Do it the best as you can gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar melakukan tapi we're not really doing the best what we can do. Itu aja. Proses itu sih kira-kira. Jadi your decision ya it's your decision tapi at the end of the day what kind of value do you create gitu. Kadang-kadang ini obrolan-obrolan selintas juga sih. Kan sekarang lagi lumayan happening tentang statement in this economy gitu. Pokoknya dalam situasi lagi kayak gini, udah deh yang penting dapat duit dulu, ada dulu aja duitnya, ntar konsekuensi gimana, boro-boro kita bahas value gitu kan. Ada nih ceritanya, anggaplah in this economy nih embel-embelnya ke sana gitu. Nah kalau dari dirimu nih Pak Audi ngelihatnya, apakah memang si in this economy itu ya sampai bikin kita yaudah deh sikat aja dulu apa aja, tapi ntar efek jangka panjangnya gimana itu? Seperti apa sih Pak Audi? Nothing wrong with that sebenarnya. Kalau misalnya bahkan unfortunately kita harus, ya mohon maaf ya, kita harus tidak mempunyai kesempatan melanjutkan pekerjaan atau kita kehilangan pekerjaan. It's nothing wrong. Yang paling penting adalah kita rebound, kita berjuang untuk bisa kita balik lagi gitu loh. Jadi situasi ini nggak ada yang menjamin ke depan, is it going better or not gitu ya. Tapi kita bisa melakukan apa yang bisa kita kontrol ya. Jadi saya nggak bilang bahwa itu kita seperti oportunis ya. Nggak. Tapi yang pasti adalah do what you can do gitu loh. Everybody needs a job, everybody juga butuh yang namanya make it a living gitu ya. Tapi timbangkan apakah dengan itu saya bisa lakukan hal ke depan. Nothing wrong. Misalnya you take a break from your career gitu ya, because you want to do something. Saya banyak melihat teman-teman yang akhirnya setelah mereka kembali lagi ke bidang yang mereka mau lakukan, mereka become someone yang lebih baik gitu loh. Jadi it's okay. I mean, you are responsible for your life, for your career gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa kita yang dilihat adalah nanti dipertimbangkan atau dilihat orang seperti no. You have to you have to deal with yourself lah. Berdamai dengan diri sendiri lah. Kira-kira apakah ini keputusan yang baik, itu aja sih. Tapi menarik dong Pak, berarti bisa dikatakan bahwa misalnya let's say gitu ya, dengan adanya tadi disampaikan oleh Davi, berarti dengan munculnya banyak sektor-sektor informal saat ini yang meluas begitu, sebenarnya berkontribusi banyak juga dong ya. Cuman pertanyaan berikutnya adalah, apakah kemudian bisa membuat kita sebagai orang yang menjalaninya gitu ya, itu bisa melihat sebagai solusi sementara, atau justru kemudian akhirnya malah jadi bentuk stagnasi dari adanya pembangunan sektor formal nih, Pak Audi? Saya mau cerita pengalaman ya, ada teman saya, dia seorang eksekutif di salah satu perusahaan, dia di bidang manajemen lah ya, dia udah salah satu di level director. You know what? Dia sebenarnya punya passion untuk menghibur anak-anak. Jadi dia menjadi seorang penghibur alias badut ya untuk pesta ulang tahun anak-anak. Dan nobody knows that gitu loh. Dan bahkan dia belajar sulap. Wow. Jadi you know everybody has a different opinion kan, punya different interest gitu ya. I mean it's nothing wrong with that gitu loh. Dan dia bahkan malah sekarang mau ke depan menjadi ya semacam family counselor gitu ya, untuk bicara anak-anak. Walaupun nggak, ya maksud saya gini, nggak sama dengan apa yang dia kerjakan selama ini gitu ya. Jadi dia sendiri sebenarnya, kalau saya tanya gimana sebenarnya yang mau dilakukan Pak? Well, I think this is what I'm going to do after I finish my job gitu loh. Jadi kadang-kadang bisa bertolak belakang, tapi bisa juga sama ya, bidangnya mungkin saling melengkapi gitu loh. Tapi find the meaning of what you are doing gitu loh. Jadi lakukan dengan komitmen, kemudian juga lakukan yang terbaik menurut saya sih ya, dan memberikan value bagi banyak orang. Karena yang salah atau benar itu yang tahu kita, dan yang bisa menentukan kan kita ya. Are we doing something for our life, our career, dan do we create value? Dan mungkin the next question adalah apa yang mau diingat orang mengenai kita kan? Seperti itu. Ini tuh ibarat kayak quotes-quotes di Pinterest tau nggak? Do it passion or nothing at all, gitu katanya. Ini kalau kita kumpulin dari obrolan hari ini, jadilah mungkin buat 15 postingan ya, buat caption kayaknya nyampe nih semua quotes-quotes ya. Bener. Ini pengen nanya juga nih sama Pak Audi, katakanlah Detikers ini kan ada yang mungkin sekarang lagi menjalani proses kuliah. Ada juga Detikers yang mungkin udah masuk ke dunia kerja, apapun situasinya gitu. Mungkin kalau boleh minta tips juga nih dari Pak Audi, sebenarnya buat teman-teman yang katakanlah sekarang lagi kuliah atau mungkin jangan-jangan baru mau kuliah gitu. Apa sih sebenarnya PR-PR yang kayaknya
Ayo coba dikerjain dari sekarang, mumpung masih bisa, supaya nanti bisa siap-siap. Dan satu lagi adalah buat teman-teman yang sekarang udah masuk dunia kerja nih, tapi mungkin lagi mengalami kebingungan juga dalam beradaptasi tentang kebutuhan-kebutuhan di company-company sekarang gitu. Pak Audi, gimana nih kira-kira? Oke, saya jawab yang pertama dulu ya, Ya. yaitu kalau buat teman-teman yang masih di kampus atau sedang kuliah atau sedang mungkin mau masuk kuliah gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah pastikan apapun keputusan kita mau belajar apa, kita mau ambil jurusan apa, kita tahu langkah selanjutnya kita mau jadi apa. Ya, jadi kita harus tahu activity kita berikutnya apa setelah saya menyelesaikan kuliah saya, jurusan saya, itu mau seperti apa. Dan lebih baik kita bisa juga berdiskusi dengan alumni, dengan teman-teman, dengan bahkan dosen pengajar. Ini sebenarnya bidang-bidang pekerjaan apa yang bisa saya dapatkan setelah saya menyelesaikan kuliah saya itu, gitu ya. Nah, tambahannya, kalau kita lihat sekarang, ini fenomena yang saya lihat ya, setiap kampus tuh punya namanya Career Development Center, ya. Semacam pusat pengembangan karir. Nah, ini jangan didiemin gitu loh. Ini dideketin, ini diajak ngobrol, datang deh sana gitu ya. Atau mungkin kalau di kampus kita nggak ada CDC atau Career Development Center, coba mampir ke kampus-kampus yang punya Career Development Center. Nah, biasanya nih mereka yang dideketin perusahaan-perusahaan, yang mencari lulusan, yang mencari mungkin juga talent-talent yang ready gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa berkonsultasi dengan mereka, biasanya ini kan mereka lembaga khusus lah di kampus atau di universitas. Kita bisa tahu mereka itu merekrutnya kapan, apa sih posisi-posisi yang ada itu dulu deh, yang biasanya dicari gitu ya. Nah, baru kita bicara tuh mundur. Kalau saya mau ke situ, apa yang perlu saya persiapkan gitu ya? Apakah just for the sake of ijazah, atau mungkin apa saya punya harus mungkin kursus ataupun juga punya pengalaman. Nah, itu yang harus saya bangun. Dan nggak salah kita bermain ke job-job expo ataupun juga job exhibition yang ada gitu ya. Pertama bisa jadi gini, saya mungkin belum lulus, tapi minta aja kartu nama mbak-mbak atau mas yang di situ gitu ya, yang mungkin mewakili perusahaannya. Kalau saya nanti tertarik untuk bidang pekerjaan ini, boleh nggak saya email, boleh nggak saya mungkin kontak ataupun juga bisa hubungi selanjutnya. Nah, itu yang pertama tuh yang saya jawab dulu ya, sehingga kita juga, kalau ketika saya kuliah, saya juga tahu bukan hanya apa yang saya pelajari itu oke, tapi juga saya tahu langkah saya ke depan mau seperti apa. Nah, kalau kita sudah di kantor atau sudah bekerja, sudah mengerjakan bidang kita sekarang, dan mungkin lagi galau, lagi di tengah-tengah, mau kemana ke depan, bertanya kepada diri kita sendiri ya, apa yang mau saya lakukan 3-5 tahun ke depan gitu ya. Dan di mana saya bisa membangun perjalanan saya yang selanjutnya gitu loh. Pertimbangkan kembali karir yang saya lakukan sekarang, kerjaan yang saya lakukan sekarang, profesionalisme yang saya pegang sekarang, mendukung saya ke sana enggak? Karena at the end of the day, waktu ini berjalan ya. You need to be wise with your dengan waktu Anda, dengan semua yang Anda miliki. Anda harus persiapkan mulai dari sekarang. Loh. Nggak terasa tiba-tiba Anda sudah 5 tahun, 10 tahun bekerja di situ gitu ya. Nah, Anda harus bijak menggunakan kesempatan itu. Dan menurut saya, be honest with yourself what I need to do. Ya, be honest to yourself, be humble with yourself. I need to understand what, I need to understand. Atau mungkin juga have a conversation with your boss, have a conversation with your mentor, with your coach, what I should do next gitu loh. Apalagi mempertimbangkan sekarang uncertainty di mana-mana gitu ya. Udah dari 2-3 tahun yang lalu kita bicara berita-berita mengenai layoff dan yang lain-lain. Tapi make sure that you know what you need to do gitu loh. Whatever you do, semua bisa menilai baik atau benar based on what value do you create gitu. Dan yang pasti adalah Anda mengerjakan itu dengan ya excitement atau enggak gitu ya. Karena kalau enggak, by the end of the day you just regret about what you have done. Itu aja sih. Oke. Pak Odi, aku mau nanya dong, ini cuma pertanyaan selentingan doang ya. Jadi ada banyak banget yang bilang, katanya di zaman sekarang pekerjaan jadi HR juga nggak mudah. Karena sebenarnya banyak kok orang-orang yang mau mencari pekerjaan, tapi yang sesuai dengan kualifikasi dari perusahaan itu juga nggak banyak gitu loh yang bisa mencukupi gitu. Itu tuh sampai HR pada kepusingan, bener nggak sih Pak? Yes, karena mencari kandidat juga nggak mudah ya. Karena yang tadi saya bilang,
kita nggak cuma sekedar meng-hire orang yang paling pinter, paling hebat, paling mungkin bisa jadi the best dari lulusan mana. Enggak. HR itu menjadi pintu benar-benar mencari orang yang fit dengan kursi yang ditawarkan. Nah, kursi ini orangnya ketinggian, kekecilan, atau mungkin juga kebesaran kan dilihat ya. Cocok nggak gitu loh. Jadi jangan sampai dipaksakan gitu. Jadi nanti akhirnya bisa jadi masalah berikutnya kita hadapi ke depan gitu loh. Jadi memang itulah proses interview ya. Kita bukan berarti mempersulit orang dapat kerja, tapi benar-benar ya untuk para pencari kerja juga untuk menjadi refleksi. Saya kira-kira benar-benar nggak sih mau mengambil pekerjaan ini gitu ya? Is it something that actually worth it to apa ya namanya diusahakan gitu ya, diperjuangkan gitu ya? Karena at the end of the day, again, what is your career move gitu ya? Yang paling penting bukan karena sekedar mau mendapatkan pujian ya, yang kadang-kadang itu salah tuh. Jadi kayak saya dapat pekerjaan ini, promosi di ini, yang kadang-kadang langsung kayak pengen tampil di sosial media, jadi viral. No. Ask yourself what you want to do 3 to 5 years from now. Karena that is your career, that is your life. Ya, berarti ini ada 2 kesimpulan yang bisa aku ambil ya. Yang pertama adalah berarti buat teman-teman yang saat ini lagi kuliah atau mau masuk kuliah, jangan cuman kuliah pulang dalam artian ya sesuai tadi yang disampaikan gitu ya, bahwa kadang-kadang kita butuh juga loh kenal link-link itulah inilah, perlu juga kemampuan tidak hanya pintar secara akademis tapi juga harus punya kemampuan juga dalam bersosialisasi gitu ibaratnya. Betul, jadi harus berpikiran terbuka juga. Dan satu lagi, kalau teman-teman sekarang ini udah mendaftarkan diri ke suatu perusahaan dan ternyata belum juga keterima, tenang, bukan berarti kalian tidak berkualitas, tapi mungkin belum sesuai aja sama kursi yang tersedia di perusahaan tersebut gitu guys. Benar ya? Yes, betul. Jangan berkecil hati guys, kita masih banyak banget kesempatan. Jadi yuk sama-sama semangat, kita semuanya juga demi Indonesia yang lebih baik gitu ya. Tapi kalaupun misalnya sekarang mau bekerja di industri atau di yang informal pun sebenarnya gak apa-apa banget ya Pak Odi ya. Yes, gak apa-apa banget. Ya. Betul. Kan kalau kata kita kan in this economy mah ya udah kerjain aja dan bersyukur sama apa yang ada di hadapan kita saat ini, betul? Pak Audi, terima kasih udah mau diganggu waktunya pas lagi nge-gym buat diajakin ngobrol nih. Aduh. Iya, saya lanjut lagi nge-gym ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Audi, sehat-sehat terus Pak Audi. Selamat berolahraga. Thank you. Ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Siap, thank you guys. Siap, thank you banget. Bye. Bye-bye. Salam sehat. Cile. Gila.